Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Khoiri dengan 3 NIM digit terakhir saya 009. Saya berasal dari kelas A jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang praktikum tugas ke-9 kontrol PID motor DC dengan Simulink. Langsung saja. Nah, yang pertama-tama, di sini saya akan kembali mengulas mengenai apa itu PWM atau Pulse Width Modulation. PWM adalah teknik mengatur kecepatan motor dengan mengubah duty cycle-nya. Duty cycle besar, maka motor bergerak lebih cepat. Sinyal PWM berupa gelombang kotak. Rumus tegangan efektifnya yaitu V average sama dengan duty cycle dikali V supply atau V input, dan biasanya digunakan untuk kontrol kecepatan motor DC di Simulink. Lalu ada encoder 2 pin, yaitu dia berfungsi untuk membaca kecepatan dan juga membaca kecepatan dan juga posisi. Dan dia memiliki 2 channel, yaitu channel A dan juga channel B. Dan terdapat perbedaan fasa, yaitu untuk menentukan arah putaran. Outputnya berupa pulsa digital. Lalu pulsa digital itu dihitung untuk mendapatkan RPM atau speed dan juga count atau position. Lalu ada konversi pulsa encoder, yaitu rumus menghitung kecepatan sama dengan RPM sama dengan pulse per second per PPR dikali 60. PPR adalah pulse per revolution. Lalu posisi dihitung dari jumlah total pulsa atau counter. Encoder 2 pin mendukung quadrature decoding A dan B. Lanjut. Di sini aku akan menjelaskan juga MATLAB function yaitu none to zero. Tujuannya menghilangkan nilai none yang muncul akibat pembagian nol, noise atau error perhitungan, menghindari simulasi berhenti atau error saat input tidak valid. Contoh kegunaannya itu membersihkan sinyal encoder, menstabilkan input PID, dan menghindari grafik error. Di sini saya akan contohkan none to zero itu yang seperti apa nih? Yang seperti ini teman-teman. Nih, yang ini, MATLAB function none to zero. Ini seperti ini ya, kurang lebih codingannya. Oke, kita lanjut. Setelah itu ada saturation dan juga integral anti-wind loop. Saturation itu membatasi nilai output PID, misalnya minus 12 hingga 12 volt. Mencegah motor menerima sinyal berlebihan. Lalu ada integral wind up, yaitu terjadi saat integrator terus menambah nilai error saat output berada di saturasi. Akibatnya, overshoot-nya besar, waktu stabilnya lama. Lalu, ada anti-wind loop yang berfungsi mengunci integrator saat output mencapai batas saturasi. Lalu, menjaga respons sistem agar tetap stabil. Lalu, di sini juga saya akan menjelaskan ulang tentang apa itu PID. PID adalah pengendali yang terdiri dari 3 komponen, yaitu proporsional atau P, integral atau I, dan derivatif atau D. Yang dimana proporsional ini berfungsi merespon error saat ini, semakin besar error, maka semakin besar aksi kontrolnya. Lalu integral itu berfungsi menghilangkan steady state error dengan menjumlahkan error dari waktu ke waktu. Lalu ada derivatif, dia mengantisipasi perubahan error sehingga membantu meredam osilasi dan juga overshoot. Fungsi PID secara keseluruhan adalah membuat sistem lebih cepat mencapai set point, mengurangi error, menjaga output stabil tanpa goyang atau overshoot berlebihan. Guys, jadi pada pertemuan ke-11 ini atau tugas ke-9 ini, kita tuh ada 2 percobaan, guys. Nah, percobaan yang pertama ini, percobaan 1 yaitu PID speed dan demokan grafik SP, speed error, dan PID-nya. Terus buat yang percobaan kedua itu yang PID posisi, dan disuruh untuk demokan grafik SP, encoder, error, dan PID-nya. Nah, nanti yang kita pakai itu kita pakai yang dari file percobaan sebelumnya. Yang ini nih, yang kita pakai low pass filter. Jadi nanti kita tetap pakai yang ini low pass filter, sama yang ini kecepatan per second-nya. Ini kita tetap pakai. Nah, cuman di percobaan praktikum kali ini kita tuh nambahin satu MATLAB function gitu supaya dia ada codingannya gitu. Jadi kita pakai blok MATLAB function di sini tuh. Nah, ini untuk nampilin grafiknya nanti seperti ini. Terus ini buat mengatur, jadi yang diatur ini pada percobaan ini tuh ada 4 maaf. Yaitu set point value-nya buat kecepatan si motornya. Terus ada KP value-nya atau konstanta
si P proporsional, ini konstanta integral, ini konstanta derivatif. Nah, nanti rangkaian untuk percobaan 1 seperti ini. Dan untuk rangkaian percobaan 2 itu cuma diubah di bagian ininya aja. Di mana kalau yang di percobaan 1 kan sebagai buat feedback umpan balik ke sininya itu, buat nanti jadi error itu, buat menghitung error ya, itu nanti tuh speed dia tuh buat umpan balik ke sininya. Sedangkan pada yang kedua itu karena dia PID-nya posisi, nah yang jadi umpan baliknya itu adalah posisi atau encoder. Makanya nanti yang di sini yang masuk ke minus yang di sini itu encoder buat sebagai feedbacknya. Nah, gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke MATLAB-nya dan Simulink. Sebelumnya ini aku tuh udah bikin teman-teman, cuman ini aku akan hapus aja lagi supaya kita langsung running dari awal aja. Supaya teman-teman juga bisa ngelihat ini kayak gimana. Oke. Ini aku hapus dulu aja ya. Jadi buat yang di atas-atas ini kan kemarin kita udah bikin ya teman-teman di percobaan sebelumnya. Dan untuk di percobaan ini yang kita pakai tuh yang ini low pass filter ini kan yang low pass filter yang kemarin nih yang kita pakai di percobaan lalu. Jadi kita tinggal pakai lagi aja di percobaan sekarang terus bisa di save as aja nanti. Ini bisa kita hapus dulu aja nih ya supaya kita buat dari awal aja supaya nanti teman-teman semua juga tahu gimana caranya. Oke, ini aku delete dulu aja semuanya keseluruhan. Terus kita lihat nih di sini apa aja yang dibutuhkan. Oke, sambil kita lihat nggak apa-apa supaya nggak ada kesalahan. Oke, sebentar. Oh ya teman-teman, untuk di bagian sininya ini diganti jadi PID ya, jangan PWM. Oke, terus habis itu kita akan coba yang pertama yang ini. Ini pertama kita akan buat set point. Ini yang ini nih. Bisa kita sebentar. Kita akan buat yang ini ya dulu teman-teman. Nih, untuk ngatur set pointnya. Jadi kita butuh ini lagi, slider. Oke, ini kita taruh bawah aja ya. Atau mau di samping juga nggak apa-apa sih. Nah, ini kita konekin sama konstan. Oke, di sini ini kita konekin ya. Connect. Dan untuk nilainya dari min 600 sampai 600 aja buat si kecepatan motornya. Oke. Oke, habis itu kita akan buat ini aja, kita copy aja gotonya. Kalau misalkan mau insert lagi bebas ya teman-teman. Di sini saya mempermudah jadi di copy aja. Ini tuh set point. Nah, ini kita hubungkan. Nah, yang ini kita tarik nih. Yang di sini kita tarik ke sini. Terus di sini kita butuh sum. Nah, ini plus minus ya, karena kan dia buat feedback yang minusnya ini. Oke, seperti ini. Habis itu kita butuh yang kayak gini, divide, ini copy aja. Kita butuh 3. Oke. Terus habis itu kita akan membuat error. Di sini maksud saya tuh goto dengan tagnya error. Sebentar, ini saya hubungkan dulu aja ya. Nah, ini nanti dihubunginnya ke sini.
Terus kita juga butuh ini, delay, copy aja. Untuk yang ini disambungin ke sini. Nah, terus di sini kita butuh MATLAB ini, MATLAB function yang ini. Oke, yang ini ya teman-teman. Ini kita masukin, ntar kita masukin codingannya habis ini. Sesuai yang ada di modul. Ini kita susun dulu, rangkai dulu aja. Terus ini kita butuh satu lagi, kita copy aja. Nah, ini ke sini. Ini nanti masuknya ke sini sebagai feedback. Oke. Setelah itu ini juga ke sini. Ini ke sini. Habis itu di sini aku akan ini delta time di sini. Aku tarik, aku copy 2 kali. Misalnya aku copy supaya nanti jadi ada 2. Nanti aku akan jelasin di akhir ya teman-teman. Ini maksud dari rangkaian ini tuh apa. Oh, mohon maaf teman-teman, ini harusnya ini tuh yang ini plus. Oh ya, sebentar saya ganti deh. Ini salah teman-teman, mohon maaf. Ini harusnya pakai yang plus. Ini yang kayak gini. Ini aku copy yang ini aja. Ini plus. Oke. Kita zoom. Nah, seperti ini. Kalau yang ini pun salah ini teman-teman. Ini harusnya plus minus. Ini bisa kita copy. Copy yang sini aja. Oke, setelah seperti ini. Nah, baru si Goto yang di sini tuh, bentar saya tarik. Nah, mohon maaf, divide maksud saya di sini. Ini kita copy lagi 2 kali supaya nanti ada 3. Nah, seperti ini. Ini ke sini. Terus ini ke sini. Ini masuk ke sini. Dan yang ini ke sini. Oke. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, setelah itu kita juga butuh ini lagi, divide lagi, kita copy lagi jadi 3. Oh, mohon maaf. Yang ini nggak usah. Jadi yang ini kita tarik aja gini. Oke. Nah, tadi kan di awal aku notice ya kalau misalkan kita tuh yang diatur di sini ada KP value, KI value, dan KD value. Nah, jadi kita akan menambahkan untuk si ini, si slidernya, jadi kita tambahkan 3. Terus konstannya juga kita tambahkan 3. Ini aku cari dulu slidernya. 3 ya, kita copy aja biar cepat. Nah, jadi supaya ada 3 seperti ini. Oke, terus konstannya. Ini juga copy jadi 3, teman-teman. Ini ke sini. Ini ke sini. Dan ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Dan ini ke sini. Terus yang ini aku akan konekin sama yang ini yang paling atas. Ini minimumnya itu 0, maksimumnya itu 2. Dan intervalnya dia tuh 0,4. Oke. Yang ini juga sama. Yang ini aku konekinnya sama yang ini. Aku connect 4. Ini 0,4.
biar nggak terlalu banyak gitu ya. Mohon maaf, sebentar. Oh, ini belum terkonek teman-teman. Saya kira tadi udah connect. 0,4 apply. Sebentar. Oh, maksimum 2 ya, mohon maaf teman-teman. Saya salah tadi. Nah, yang ini ke sini. Nah, kalau yang ini nanti maksimumnya, ini konekin dulu. Ini maksimumnya 1, ininya intervalnya 0,2. Oke, ini kita oke. Nah, udah nih kayak gini. Tinggal kita sambung-sambungin aja guys. Nah, udah kan, ini udah disambung-sambungin. Ini jangan lupa guys, ini harusnya dikasih nama sih. Ini bisa aku kasih nama nih di bawahnya guys. Ini untuk KP atau yang proporsional. Ini konstanta integral supaya nggak ketukar-tukar ya guys. Ini konstanta derivatif. Nah, seperti ini. Ini rapiin dulu. Nah, oke, udah kayak gini. Kita bisa cari blok sebentar. Ini bisa kita copy dulu aja. Jangan deh. Jangan yang ini. Yang ini aja. Copy 1. Nah, di sini ini nanti jadi kita di sini ganti jadi plus plus plus. Nah, oke, seperti ini. Terus guys, di sini kita akan nyari yang namanya, sebentar, saya tadi lupa apa ya? Sebentar. Oke, saturation. Di sini kita copy aja. Nah, seperti ini guys. Ini bisa kita sambung. Di sini aku akan ganti namanya jadi proporsional. Yang kayak di sini ya guys nih. Yang ini nih, integral derivatif. Integral. Terus yang ini derivatif. Oke. Nah, udah kayak gini. Ini tinggal kita sambungin aja. Nah, udah kayak gini. Terus yang di sini itu akan jadi PID, terus ini buat speed. Jadi feedback, yaitu si speed. Nah, ini buat blok PID-nya. Jadi nanti dia tuh akan masuk ke sini sebagai dari sini PID. Nah, seperti ini guys. Terus buat speed, sebentar. Speednya mana tadi speed? Nah, ini speed kita tarik. Nah, ini sebagai feedback sini. Oke. Nah, ini bisa kita lihat lagi guys, apakah ini udah sama? Oke, ini udah sama ya. Oh, bagian sini nih. Kita buat nih get goto baru. Ini harusnya nggak kayak gini, nggak langsung guys. Sebentar. Ini harusnya kayak goto dulu nih kayak gini. Oke. Ini untuk yang P. Terus tinggal di copy aja. Ini sambungin dulu. Nah, habis itu ini kita tarik maksudnya yang belakangnya ya. Nah, baru yang ini masuk ke sini. Ini kita geser aja guys. Nah,
Ini kita copy lagi. Nah, seperti ini. Ini buat I ya. Bisa lagi aja guys. Ini kita tarik si I-nya. Mohon maaf, ini nanti rapiin aja ya guys. Ini saya cukup berantakan bikinnya, kurang rapi. Nah, ini untuk yang D-nya. Mohon maaf. Ini yang saya copy harusnya. Nah, ini untuk D-nya. Ini tinggal kita tarik seperti ini. Oke guys, ini udah sesuai ya. Ini bisa kita lihat. Sama yang di modul ini udah sama persis. Ini untuk yang PID speed. Rangkaiannya seperti ini. Terus kita akan buat si ini. Buat nampilin si grafiknya nih, seperti ininya ya. Oke, di atas ini aja ya kita bikinnya. Ini kita ini goto lagi. Oh, nggak usah sih, bisa ini harusnya. Ini aja nih buat SP-nya. Mohon maaf salah. Ini yang ini. Nah, ini SP. Ini encoder. Terus abis itu speed. Mana speed? Speed. Atau ini aja deh guys, dibanding narikin satu-satu. Ini kita copy aja, terus nanti tinggal diganti. Nah, ini ada pilihan, kita ganti ini ke speed. Habis itu kita copy lagi. Ini error. Kita cari error. Nah, dan nih kayak gini. Kita tinggal iniin display. Nah, display kita copy guys. 3, 4. Nah, supaya kita tahu masing-masing nilai keluaran dari masing-masing error speed itu berapa. Oke, udah kayak gini. Terus scope. Ini bisa digedein aja buat bagian scope-nya. Seperti ini. Sebentar, saya rapin dulu biar nggak terlalu mepet. Ini kita tambah ini ke sini. Terus lagi ini ke sini. Lagi ini ke sini. Oke. Nah, setelah seperti ini kita bikin yang sebelahnya. Ini yang buat di sini. Tadi ada PI, ini yang PID sama PID ini ya. Sama PID-nya ya. Nah, ini sebentar. Oke. Nah, terus ini copy aja guys buat display-nya. Atau sebenarnya kalau mau cara gampangnya gini aja guys. Ya, shortcut-nya. Ini kalian copy, kalian paste, geser. Nah, karena ini sama guys, tinggal kalian ubah di sininya nih. Klik aja sekali. Nih, kemudian ini klik sekali. Nah, ini kita ganti aja ini jadi apply. Oke, ini tadi I. Oke. Ini D. Oke. Nah, ini yang PID.
Oke. Nah guys, ini tuh udah selesai ya. Buat yang percobaan satu tuh rangkaiannya kurang lebih seperti ini nih. Ini bisa kalian lihat di sini. Ini untuk grafik set point kayak gini kita udah bikin tadi udah sesuai. Nah terus buat yang ininya juga tadi udah kita bikin. Atur nilai konstanta P, konstanta I, konstanta D, dan set pointnya. Terus buat percobaan satu di sini yang PID speednya udah kita bikin. Nanti buat yang di percobaan dua tuh kita cuma ubah aja. Bisa kita copy atau kita ubah aja nih sebagian buat feedbacknya jadi encoder yang tadinya speed. Nih, udah sesuai ya guys. Nah, kayak gitu cara bikinnya. Cara bikinnya kayak tadi ya guys yang sudah saya ajarkan. Jangan sampai salah sama keliru seperti tadi. Saya ada beberapa yang salah dan keliru. Nanti itu bisa ngaruh ke hasilnya. Nah ini guys. Dan jadi tadi aku tuh cuma bikin yang ini aja ya guys, yang belas ini karena yang ini kan udah ada dari percobaan kemarin, jadi aku pakai file yang kemarin aja. Jadi cuma nambahin aja sih. Nah selanjutnya, oke, setelah itu kita monitor dan tahan buat running. Sisi mulingnya kita tunggu sampai diselesai. Nah ini kita masih melakukan percobaan yang pertama ya, yaitu feedbacknya adalah si encoder. Kita tunggu. Oke, setelah udah selesai, kita tinggal buka scope-nya buat melihat grafiknya. Sebentar. Nah ini nanti bisa kita, scope-nya kita benerin dulu supaya grafiknya kelihatan. Nah nanti grafiknya tuh kurang lebih akan seperti ini ya guys. Itu di atas juga ada keterangan-keterangan grafiknya. Nah bisa dilihat. Dan ini tuh sebenarnya ada yang nilai set pointnya cuman nggak terlalu kelihatan di sini. Harus sebentar saya atur dulu. Sebentar. Nah ini bisa dilihat nih. Ini tadi saya tuh cuman ngehubungin si itunya doang. Dua sinyal tadi kan. Jadi ini scope yang ini saya cuman hubungin dua sinyal. Biar si nilai set point yang merahnya ini lebih kelihatan. Jadi saya hubungin ke speed sama error ya. Ini kita coba ganti nih set value-nya. Apakah kita lihat grafiknya akan berubah mengikuti set point? Nah bisa kita lihat ya ini tadi ada perubahan buat isi grafiknya. Nah jika dibandingkan dengan yang tadi dia akan berbeda. Ini seperti ini untuk si rangkaiannya. Ini coba kita naikkan lagi ke 600. Nah itu bisa dilihat ada perubahan grafik ya, yang birunya jadi naik tuh, atau si encodernya. Nah ini ketika dia turunin dia juga ikut turun tuh, menurunkan ya.
Oke, setelah itu bisa kita tutup aja. Kita akan stop terlebih dahulu. Kita coba geser lagi. Nah, itu bisa dilihat nilai set pointnya dia naik ya. Setelah itu kita stop dulu. Terus kita ganti ini ke percobaan yang kedua, yaitu tinggal diganti aja sebagai feedbacknya dari speed atau kecepatan. Oke, kita running. Terus kita langsung lihat aja si scope dan grafiknya. Ini kita tunggu. Oke, setelah itu kita tinggal lihat langsung aja ke scope-nya. Kita buka scope-nya. Dan nanti dia grafiknya seperti ini ya, hasil grafikannya itu. Oke, ini coba kita ganti nilainya. Nah, dia ketika dia ganti, dia si speednya pun ikut turun ya, ngikutin nilai dari set pointnya. Nah, itu bisa dilihat. Dia ngikutin nilai set pointnya, ngejar nilai set pointnya. Tuh dia makin turun supaya nilai set pointnya kecapai. Yang tadinya kan dia dalam kecepatan yang cukup tinggi. Oke, ini bisa kita lihat. Nah, ini ketika dinaikkan, dia pun ikut naik lagi. Presentasi dan juga penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.